itu Mirna. Coba mungkin perkenalannya Anda dengan Patrick seperti apa dulu? Oh, saya tidak akan menceritakan itu di sini. Dan saya juga tidak pernah cerita sama Mirna. Tidak pernah cerita sama Mirna. Oke, ya udah kalau gitu apa yang Anda ceritakan kepada Mirna? Hola netizen yang tercinta, masih seputar kasus Jessica ya teman-teman. Kita up terus, hajar terus, jangan sampai tenggelam begitu saja. Baru-baru ini banyak muncul potongan-potongan video saat persidangan Jessica di tahun 2016. Terlebih di saat Jessica dicecar banyak pertanyaan oleh jaksa-jaksa pada saat sidang. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut sebagian netizen yang terhormat, apa hubungannya dengan kasus kematian Mirna? Oke, kita lihat salah satu cuplikan video di saat jaksa Sandi Handika yang pada saat itu dijuluki jaksa ganteng mempertanyakan masalah hubungan Jessica dengan Mirna. Alih-alih menanyakan seputar kasus kematian Mirna, jaksa ini malah mengulik lebih dalam terkait hubungan Jessica dengan seseorang yang pada saat itu bisa disebut gebetannya. Terus kegiatan apa saja yang Anda lakukan dengan pacar Anda ceritakan? Enggak juga. Enggak juga tuh berarti ada yang juganya? Tidak pernah diceritakan apapun. Tidak pernah diceritakan? Tidak pernah. Cuman saya ingat yang dulu-dulu, pacar saya yang dulu-dulu, saya yang lupa dulu. cerita apa sama Mirna. Iya. Tapi pacar saya yang terakhir, Siapa? Patrick, Oke. itu saya waktu Itu tahun berapa pacaran dengan Patrick? 2014. 2014. Ya. 2014 ya mulainya. Oke, mulai dulu lah cerita 2014 Jadi bagaimana? waktu itu Mirna. Coba mungkin perkenalannya Anda dengan Patrick seperti apa dulu? Oh, saya tidak akan menceritakan itu di sini. Dan saya juga tidak pernah cerita sama Mirna. Tidak pernah cerita sama Mirna. Oke, ya udah kalau gitu apa yang Anda ceritakan kepada Mirna? Yang saya ceritakan sama Mirna, oh gue lagi deket nih sama satu orang gitu. Dan dia orangnya baik. Satu orang itu Anda ceritakan namanya? Tidak. 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 Jadi Mirna sama sekali tidak tahu ada orang namanya Patrick, cuman Tidak. tahu Anda punya pacar saja. Bukan pacar, pada saat itu juga masih dekat. Masih dekat. Terus apa? Apakah ada nasihat dari Mirna? Atau ada cerita Patricknya tipe orang seperti ini loh? Oh enggak. Nggak pernah? Enggak, saya cuma bilang, oh ya nih gue lagi deket sama satu orang gitu. Dia orangnya baik sih, tapi ya gue gak tahu deh, lihat aja nanti gitu. Gue bilang kayak gitu. Itu saja? Itu saja. Terus waktu saya ulang tahun, saya sebelum ulang tahun, dia mau menyiapkan sesuatu gitu. Saya Siapa? Patricknya mau menyiapkan tapi sesuatu? saya gak sebutin namanya, saya juga bilang cowok ini. Oke, kalau memang seperti itu, apakah Mirna pernah menasehati Anda tentang hubungan Anda dengan Patrick itu? Yang tadi katanya dia tidak tahu namanya siapa. Tidak pernah menasehati karena Tidak Mirna pernah? tidak tahu. Dan pada saat itu yang saya ceritakan cuma singkat, saya lagi dekat sama cowok ini, udah gitu aja. Kalau memang seperti itu, Arif dalam keterangan dalam persidangan, dia jelas mengatakan Mirna cerita dengan Arif bahwa Mirna pernah menasehati Anda sehubungan dengan hubungan Anda dengan Patrick yang bilang itu pemabuk, suka memakai narkoba dan lain sebagainya. Di situ jelas Arif mengatakan ada inisial nama Patrick. Dari mana Arif bisa tahu kalau Mirna tidak cerita sama dia dan Anda tidak pernah cerita namanya Patrick? Nah, yang jelas, yang saya tahu yang jelas, saya tidak pernah mengatakan nama Patrick ke Mirna. Dan pada saat itu, pas dia datang, yang katanya saya dituduh meninggalkan dia, itu saya masih baik-baik aja sama dia. Dan saya cuma cerita singkat, soalnya saya juga gak yakin si Patrick ini orangnya kayak apa, kan baru PDKT. Terus, jadi saya gak pernah dinasehatin karena saya gak pernah cerita sama Mirna. Tidak pernah dinasehatin. Jadi bisa Anda jelaskan ke saya lah, dari mana si Arif itu tahu nama Patrick kalau tidak dari Mirna, dan Mirna tahunya dari Anda? Karena Anda pun tidak cerita ke Mirna kan? Ya itu pertanyaan buat Arif dong, bukan? Jadi memang Anda tidak tahu itu? Tidak tahu. Saya tidak Anda tahu cerita tentang- siapa tentang nama Patrick itu? Ada cerita ke orang lain? Ke mama, Ke mama. Arif kenal dengan mamanya Anda? enggak. Tidak. Terus ke siapa lagi? Ke teman-teman saya di sana, Teman-teman siapa? teman-teman saya, Ya, sebutkan namanya. Hana. Hana. Terus teman-teman kerja saya pasti tahu. Siapa aja? Saya tidak mau menyebutkan teman-teman kerja saya. Tidak mau, kenapa? Saya tidak mau. Alasan tidak maunya? Iya, karena saya tidak mau membawa nama mereka di pengadilan. Bukan masalah itu. Akan saya konfirmasi juga. Arif itu kenal nggak dengan Hana? Arif itu kenal nggak dengan teman-teman Anda? Oh, kalau Hana nggak mungkin kenal. Ya makanya bagaimana Arif bisa tahu namanya Patrick? Loh, kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia? Loh, ini sekarang saya tanya kepada Anda, Loh, makanya saya mana tahu dia tahu dari mana? nama-namanya siapa? Gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Pipet ataupun sedotan yang digadang-gadang menjadi barang bukti hilang, tidak dihadirkan. Sedangkan waktu istilahnya sidang ataupun wawancara di beberapa podcast yang saya tahu itu menyebutkan bahwasanya
sedotan atau pipet ini menjadi sarana untuk memasukkan racun ataupun sianida yang diduga dimasukkan ke dalam kopi lewat pipet atau sedotan tersebut. Lantas, kenapa barang bukti pipet ataupun sedotan tersebut tidak ada di persidangan ataupun dalam penyelidikan kepolisian? Kemana sedotan tersebut? PR buat kita semua dong pastinya. Apakah ini gimmicks yang sudah direncanakan ataupun sebuah skenario? Lantas tidak ada otopsi dalam kasus kopi Vietnam yang menewaskan almarhumah Mirna, dan juga barang bukti yang digadang-gadang pipet ataupun sedotan tidak ada dalam persidangan. Lantas kenapa ada tersangka di dalamnya? So, monggo kalian para netizen yang cerdas, tahu kan harus seperti apa dan bagaimana? Saya itu heran sama jaksa model seperti ini. Saya sampai mikir, jaksa-jaksa ini lulusan apa sih? Sehingga dia tidak bisa menerima penjelasan orang lain dan tidak bisa menerima bahwa ada pendapat yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Di mana satu orang memeriksa di 70 menit pertama, orang lain memeriksa di 3 hari. Nah, perbedaannya tidak relevan, laporannya tidak relevan. Boleh dong dikoreksi sama si ahli yang satunya gitu loh. Jangan Anda itu, para jaksa itu seperti orang yang dikasih kacamata kuda gitu loh, nggak bisa lihat kanan kiri, kemudian ngotot maunya jebloskan saja ke penjara, meremehkan orang lain. Kalau seseorang diajukan jadi seorang ahli, tentunya dia itu pinter mas bro. Nggak mungkin dia nggak pinter gitu loh, dia juga ada teori, kecuali ahli abal-abal yang diajukan untuk memberatkan terdakwa, mengada-ada, ngotot, meyakini tanpa teori, meyakini tanpa sesuatu yang mendasari. Coba bayangkan, kalau banyak jaksa yang tidak siap untuk maju ke persidangan, kemudian datang bertugas, ini malah bikin kacau saudara. Bukan hanya bikin kacau, ngabis-ngabisin uang negara. Buat apa kita menyiapkan jaksa yang tidak belajar, tidak mempelajari kasusnya, tidak mempelajari tentang apa yang dihadapi. Ya jadi seperti ini tampilannya. Pertanyaannya apa, dijawab, yang jawab juga bingung dengan pertanyaannya, dijawab dia tidak mau gitu loh, tidak mau untuk menerima jawabannya. Kan ya aneh. Menurut saya, Indonesia, pemerintah Indonesia itu harus menseleksi jaksa-jaksa yang maju ke persidangan. Bersihkan jaksa dari korupsi, kolusi, nepotisme. Ya entahlah, terserah Anda mau balik-balik ya kalimatnya. KKN itu apa saja, korupsi, kolusi, nepotisme. Bersihkan itu. Kalau mereka, di mata mereka tujuannya hanya satu, cari kambing hitam, cari korban, ya seperti ini akibatnya. Persidangan tampak seperti dagelan. Sebelum seorang jaksa maju ke persidangan, lakukan dulu uji kompetensi, lakukan dulu simulasi, mau seminggu, mau 3 hari, terserah. Lakukan dulu simulasi agar tidak konyol seperti ini. Manakala Anda bertanya apa, kira-kira jawabannya apa, Anda harus bagaimana, supaya apa? Supaya persidangan tidak seperti panggung sandiwara dan kita sebagai penonton itu tidak seperti nonton lawakan. Kalau kita mau lihat persidangan tetapi endingnya seperti nonton dagelan, gak lucu bro. Indonesia mau jadi apa? Bagaimana kualitas pengadilan di Indonesia kalau Anda berlaku seperti ini? Ini untuk jaksa di mana saja. Anda harus relevan, Anda harus punya kompetensi sebelum Anda hadir membela seseorang atau mengajukan protes pada seseorang. Anda harus lakukan simulasi dulu. Baik Anda membela atau tidak membela, terserah gitu loh. Tapi yang penting lakukan dulu simulasinya agar Anda tampak kompeten. Kalau belum kompeten, jangan diikutkan dalam pengadilan. Ya seperti ini. Ada lagi temannya itu yang lucu. Dia bilang sianida banyak, kemudian macet di tenggorokan, langsung asfiksia, langsung meninggal. Padahal kan meninggalnya selisih 2 jam. Ini kan sesuatu yang mengada-ada gitu loh. Bagaimana jaksa bisa seperti ini? Ya ini cuman sekedar masukan ya. Jadi saya nggak mau komplain.
si A, si B, si C, terserah. Ini masukan dari rakyat Indonesia, di mana kami itu juga membutuhkan orang-orang yang luar biasa, orang-orang kompeten, orang-orang yang hebat yang berada di jajaran peradilan di Indonesia. Karena disinilah nasib rakyat kecil akan ada di tangan Anda. Kalau rakyat kecil kemudian Anda jadikan kambing hitam, wow, kami takut sebagai rakyat Indonesia. Tapi saya yakin dan percaya tidak semua jaksa seperti ini. Beberapa jaksa luar biasa, saya melihat beberapa peradilannya seperti salah satunya Mario Dandi, kemudian kasus Sambo. Tapi kasus yang ini super lucu gitu loh. Dan ini yang harus dibenahi. Salah satunya supaya pengadilan Indonesia tidak lagi merasa malu dan tercoreng-coreng mukanya. Anda harus membuka kembali kasusnya, peninjauan kembali, atau bebaskan. Karena apa? Tidak ada bukti. Padahal minimal 2 alat bukti. Tidak ada otopsi. Tidak ada otopsi berarti tidak ada kejahatan. Oke? Selamat datang di era peradilan Indonesia yang luar biasa.